Selamat datang di channel Perawat Digital. Di sini kami bersama Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Form baik untuk absensi, mengerjakan soal, atau untuk mengisi formulir pendaftaran. Di sini kita akan membahas beberapa jenis atau tipe pertanyaan dan bagaimana kita harus menjawab. Bayangkan bahwa orang yang berbaju jas adalah dosen atau seseorang yang menyuruh kita para mahasiswa untuk mengisi formulir atau mengerjakan soal di Google Form. Dosen atau seseorang nantinya akan mengirim tautan atau link kepada mahasiswa melalui media sosial seperti WhatsApp contohnya. Teks tautan yang dikirim biasanya akan berwarna biru seperti gambar tersebut. Klik tautan tersebut akan muncul jendela baru. Klik buka dengan browser kesayangan Anda, pilih hanya sekali. Kami merekomendasikan untuk menggunakan browser Chrome, karena Meet dan Chrome merupakan satu produk dari Google. Jika device yang digunakan adalah laptop atau komputer, maka buka browser yang Anda andalkan, lalu copy-paste tautan tersebut pada kolom link, lalu klik Enter. Kami tetap merekomendasikan untuk menggunakan browser Chrome karena Meet dan Chrome merupakan satu produk dari Google. Tampilan antara device smartphone dan device laptop atau komputer akan sama seperti berikut. Perhatikan email Anda. Jika itu bukan email yang Anda inginkan, maka klik ganti akun. Perhatikan tanda bintang merah berikut, yang mengisyaratkan bahwa setiap pertanyaan yang memiliki tanda bintang merah adalah pertanyaan yang wajib untuk dijawab. Perhatikan setiap jenis pertanyaan berikut. Kami telah menyiapkan beberapa jenis pertanyaan dan bagaimana kita harus menjawab. Pertanyaan pertama, menanyakan tentang nama, merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban teks singkat. Dengan demikian, kita hanya diperbolehkan untuk mengisi beberapa kata saja pada kolom jawaban. Pertanyaan berikutnya, menanyakan tentang jelaskan target Anda setahun ke depan di Stikes Utama Abdi Husada Tulungagung, merupakan pertanyaan jenis jawaban teks panjang atau paragraf. Dengan demikian, kita diperbolehkan menjawab hingga beberapa kata bahkan beberapa kalimat pada kolom jawaban. Pertanyaan selanjutnya, menanyakan tentang program studi, merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban pilihan ganda. Dengan demikian, kita harus memilih salah satu dari beberapa pilihan yang telah tersedia pada jawaban tersebut, dan kita tidak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Pertanyaan selanjutnya, menanyakan tentang jenis mata kuliah yang disukai, merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban kotak centang. Dengan demikian, kita diberikan kebebasan untuk mencentang jawaban tersebut. Bisa hanya mencentang salah satu jawaban, mencentang dua jawaban, bahkan mencentang semua jawaban. Pertanyaan selanjutnya, menanyakan tentang jenis kuliah yang disukai, merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban drop-down. Dengan demikian, kita harus klik dahulu jawaban tersebut, maka akan muncul beberapa jawaban dan klik satu jawaban yang Anda inginkan. Pertanyaan selanjutnya, menanyakan tentang seberapa suka Anda menjadi perawat, merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban skala linear. Dengan demikian, kita harus memperkirakan dari skala berapa hingga berapa kita suka menjadi perawat. Pada pertanyaan tersebut, terdapat skala 1 hingga 5, terkadang dari 1 hingga 10, tergantung pembuat soal. Karena saya sangat suka menjadi perawat, maka saya pilih angka 5. Pertanyaan selanjutnya, menanyakan tentang jenis mata kuliah yang disukai, merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban kisi pilihan ganda. Dengan demikian, kita harus menjawab pertanyaan yang ada di baris dengan salah satu jawaban yang ada di kolom. Karena jenisnya adalah kisi pilihan ganda, maka kita hanya bisa menjawab salah satu jawaban saja antara suka atau tidak suka di setiap mata kuliah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, menanyakan tentang jenis mata kuliah dan metode belajar yang disukai, merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban peta kotak centang. Dengan demikian, kita dapat menjawab pertanyaan yang ada di baris dengan beberapa jawaban yang ada di kolom. Karena jenisnya adalah peta kotak centang, maka kita bisa menjawab lebih dari satu jawaban antara teori dan praktek di setiap mata kuliah tersebut.
Pertanyaan selanjutnya menanyakan tentang tanggal lahir. Merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban tanggal. Dengan demikian, kita harus mengisi tanggal di bawah isian HH, bulan di bawah isian BB, dan tahun di bawah isian T tersebut. Pertanyaan selanjutnya, coba kita cek. Pertanyaan ini tidak wajib untuk dijawab, karena tidak ada tanda bintang merah di sampingnya. Pertanyaan ini menanyakan tentang jam masuk kuliah yang ideal. Merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban waktu. Dengan demikian, kita diharuskan untuk mengisi jam di isian kiri dan mengisi menit di isian kanan. Pada contoh tersebut, saya menjawab jam 7 tepat. Pertanyaan terakhir menanyakan tentang password. Merupakan pertanyaan dengan jenis jawaban teks singkat. Hal ini sama seperti ketika kita mengisi pertanyaan nama pada pertanyaan di atas. Bedanya adalah kita harus tepat dalam mengisi jawaban tersebut. Biasanya, dosen atau seseorang akan memberitahu kita tentang jawaban tersebut. Jika semua jawaban dirasa sudah dijawab dengan tepat, maka klik berikutnya untuk melanjutkan. Dalam beberapa kondisi, bagaimana jika kita tidak bisa melanjutkan formulir karena tombol berikutnya tidak berfungsi? Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah Anda menulis password yang salah. Cek kembali besar kecilnya huruf atau tanyakan kepada pemberi formulir tentang password yang benar. Kedua adalah Anda tidak menjawab semua pertanyaan yang seharusnya wajib untuk dijawab. Pertanyaan yang wajib dijawab adalah pertanyaan yang memiliki tanda bintang merah di samping pertanyaannya. Dengan demikian, isilah jawaban tersebut dan coba klik berikutnya kembali. Setelah berhasil klik berikutnya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan berikutnya. Di sini, ternyata kita disuruh untuk upload foto. Pertama, kita siapkan dahulu foto yang akan diupload. Jika sebelumnya sudah siap dan ada di dalam device, maka klik tambahkan file. Pilih salah satu dari beberapa tindakan tersebut. Jika lebih mudah memilih foto dari galeri, maka pilih galeri. Pilih beberapa foto yang diinginkan. Di sini, saya mencentang 2 foto. Foto yang dipilih akan terlihat di atas seperti gambar tersebut. Jika dirasa cukup, maka klik selesai. Setelah klik selesai, maka tampilannya akan seperti berikut. Akan terlihat nama dan ukuran kedua file tersebut. Klik upload. Tunggu proses upload selesai. Setelah proses upload selesai, maka tampilan kedua file yang berhasil diupload akan menjadi seperti berikut. Jika dirasa cukup, maka klik kirim. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti berikut. Di sini, saya beri ucapan berhasil dan terima kasih untuk mengapresiasi pengisi formulir. Sekarang kita bahas bagaimana jika kita upload foto menggunakan device laptop atau komputer. Tampilan formulir akan sama seperti ini. Klik tambahkan file, akan muncul jendela baru, lalu klik pilih file dari perangkat Anda. Setelah itu akan muncul jendela baru, lalu pilih folder di mana file tersebut disimpan. Pilih filenya, lalu klik open. Setelah klik open, maka akan tampil nama dan ukuran file. Selanjutnya, klik upload. Tunggu proses upload hingga selesai. Jika upload berhasil, maka tampilannya akan seperti berikut. Selanjutnya, klik kirim. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti berikut. Selamat, Anda telah berhasil mengisi formulir. Terima kasih.